Perkenalkan, saya Muhammad Akso dari manajemen UC Online. Studi kasus, kita akan membahas dari studi kasus. Studi kasus yang saya dapat dari sumber berita Kompas TV terkait dengan harga sembako yang naik menjelang bulan Ramadan. Nah, ini menarik nih. Seringkali ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih harga sembako dan kebutuhan pokok itu sering banget naik di kala Ramadan tiba? Dan kira-kira penyebabnya apa nih ya kan? Kenapa bisa terjadi kenaikan harga sembako di saat bulan Ramadan? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Singkatnya ya karena faktor daya konsumsi masyarakat meningkat di kala bulan Ramadan. Oke, kita masuk ke segmen analisis positifnya. Kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan dikarenakan jumlah permintaan akan sembako itu meningkat. Terlebih lagi nih ketika bulan Ramadan tiba, orang-orang itu pada umumnya akan membuat takjil atau membeli makanan takjil nih untuk berbuka puasa nantinya. Nah, ketika suatu keluarga yang pada biasanya makan hanya sewajarnya saja, misal hanya lauk pauknya aja gitu. Namun berbeda nih di saat bulan Ramadan datang. Kebanyakan suatu keluarga itu cenderung untuk membuat makanan yang spesial ketika bulan Ramadannya tiba untuk berbuka puasa nantinya bareng keluarga tercinta. Dan juga ada nih yang membeli takjil untuk berbuka puasa. Dan dikarenakan faktor kebiasaan masyarakatnya juga ketika dari pagi sampai sore tidak makan tidak minum gitu ya. Nah, ketika waktu buka puasanya telah tiba, orang-orang tuh pada umumnya akan balas dendam untuk makan gitu. Istilahnya jadi segala makanan yang enak-enak disiapkan untuk dimakan, disantap saat berbuka puasa. Ya karena hampir seharian nggak makan dan nggak minum ya kan, jadi balas dendam makan. Dan ini nih mengindikasikan bahwa permintaan akan barang sembako itu meningkat untuk kebutuhan rumah tangga. Dan ternyata juga ini membuat para pedagang menemukan peluang usaha ataupun peluang bisnis di saat bulan Ramadan tiba. Dan pada akhirnya pedagang membeli banyak barang sembako di pasar untuk diolah menjadi sebuah produk nantinya yang akan dijual untuk kepada konsumen. Jadi pada akhirnya terjadi kelangkaan barang pokok ataupun bahan sembako di saat bulan Ramadan. Sehingga harga pun ikut naik dikarenakan faktor permintaan yang tinggi dari rumah tangga tadi dan juga faktor kelangkaan suatu barang yang tersedia di saat itu di saat bulan Ramadan. Oke, kita lanjut nih di analisis normatifnya. Seharusnya itu harga sembako di saat bulan Ramadan bisa stabil. Hal ini juga harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan pangan ataupun perusahaan produsen makanan gitu ya. Langkah yang seharusnya yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa produksi mereka nih dari perusahaan pangan ataupun produsen pangan itu harus tersedia bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau tentunya. Terutama saat permintaan yang meningkat di kala bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Karena juga konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan barang pangan ataupun sembako yang bermutu, yang berkualitas dengan harga yang wajar. Karena kalau harga naik tapi tidak sebanding dengan kualitas dan mutunya, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen. Dan tentunya juga di sini pemerintah memiliki peran penting untuk ketika bulan Ramadan tiba untuk bisa memastikan ketersediaan barang pangan dan sembako untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah bisa melakukannya dengan kebijakan pengawasan nih, misalnya operasi pasar dan kebijakan perlindungan kepada konsumen. Nah, apabila hal-hal yang tadi telah dilakukan dan dijalankan dengan baik dan benar, seharusnya harga sembako di saat bulan Ramadan bisa tetap stabil. Nah, jadi itulah untuk analisis positif dan analisis normatif tentang mengenai kenaikan harga bahan sembako di bulan Ramadan tiba. Baik, terima kasih, saya Muhammad Akso pamit undur diri.